Yang pertama saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Orang galak itu artinya tidak suka marah, tidak bisa menyalahkan orang, dan disiplin dengan pegangannya. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Begini, karena saya tidak tahu ijazahnya itu seperti apa dan prosesnya dulu sejak dibimbing itu sampai jadi diuji lulus dan sebagainya, itu karena tidak tahu mau cerita tidak bisa. Barangnya aja nggak pernah lihat, saya tidak membimbing, tidak mengetahui, tidak ada prosesnya. Buat pembimbingnya itu Profesor Sumitro, pembantunya ada sendiri, yang uji ada sendiri. Saya melihat justru statementnya Pak Kasmujo itu justru menjelaskan bahwa Pak Jokowi itu benar alumni UGM, bahwa Pak Jokowi itu benar pernah menulis skripsi. Ternyata kalau benar yang dikatakan beliau itu ada Prof. Sumitro di situ. Benar dong, ada ternyata pembimbing akademiknya. Yang saya mau katakan bahwa Pak Kasmujo ini tidak akan terlepas dari kampus UGM. Intinya adalah dulu Pak Jokowi itu bicara di 2017 seolah-olah meyakinkan bahwa Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi. Terus kemudian narasinya mulai diubah. Oh, coba pembimbing diputar lagi, ada nggak tadi? Gitu. Ada nggak tadi Pak Jokowi dosen pembimbing saya itu dosen pembimbing akademik? Nggak mungkin dosen pembimbing akademik. Kalau dosen pembimbing akademik, Pak Kasmujo itu asdos, asisten dosen, itu nggak berhak membimbing. Adik-adik mahasiswa tentu tahu juga kayak gini gitu loh. Bahwa Pak Jokowi itu benar alumni. Masa asisten dosen tidak berhak untuk membimbing? Justru kehadiran nggak boleh mas, asisten dosen kok tanda tangan kayak nggak boleh. Nah kalau tanda tangan hitam di atas putih, dokumen kampus, dokumen fakultas, dokumen skripsi memang tidak ada. Bukan lulusan UGM ya kayak gini. Tapi ini bukan lulusan UGM. Memang tugas asisten dosen adalah membimbing mahasiswanya. Jauh. Terus apa kehadiran fungsinya asisten dosen? Ayo. Asisten dosen itu membantu dosen dalam perkuliahan, bantu nyiapin materi buat dosen. Aku dulu pernah asdos mas. Mas pernah asdos gak? Saya nggak pernah. Nah, tapi saya pernah dilayani. Tapi saya pernah dilayani oleh asisten dosen. Oke, kita balikin lagi ke sini. Ya UGM banyak sekali melakukan tindakan yang kurang pas. Nyatanya mantan rektor UGM, jadi yang pas ini hanya yang disampaikan Mas Roy. Itu jadi menyatakan kalau ini harus dibuka sejelas-jelasnya. Clear. Jadi biarkan, dan UGM nyatanya digugat banyak pihak. Jadi biarkan saja gugatan itu berlangsung, dan UGM gini mas. Kan begitu. Jadi statementnya Pak Jokowi di tahun 2017 itu dulu jelas banget. Saya waktu itu ketemu dengan Pak Kasmujo dulu galak banget ini. Saya bolak-balik keluar. Dan terima kasih Pak Kasmujo, berkat bimbingan Bapak saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Saya juga itu ada di rekaman, saya juga pernah menjadi mahasiswa. Adik-adik ini juga pernah, semua orang pernah menjadi mahasiswa yang pernah didampingi oleh asisten dosen. Memang dia membimbing kita, bahkan justru asisten inilah yang paling dekat dengan kita sebagai mahasiswa. Karena dia kalau dosen-dosen pembimbingnya yang aslinya itu yang senior, biasanya memang kita justru jarang ketemu sama orang-orang seperti itu. Enggak, gitu loh. mas. Apalagi di kuliah-kuliah zaman dulu. Di UGM apalagi kuliah-kuliah zaman dulu yang dosen-dosen senior itu jarang kita, justru mahasiswa yang masih muda-muda inilah. Jadi apa yang diragukan dari Mas Roy? Gini loh. Itu juga bisa dibilang pembimbing. Penjelasannya diberikan dari lulusan UGM asli. Saya alumnus UGM ya, S1, S2 saya UGM. Resmond juga, Dr. Resmond. Dr. Tifa juga. Jadi kami ini cinta kepada kampus, Mbak. Bukan apa-apa, cinta kepada kampus. Kami sayang alma mater saya kalau harus terlibat dalam kebohongan besar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Mas TV Channel. Ya, barusan tadi kita saksikan ya sebuah perdebatan yang cukup keras antara Bang Ray Suryo dan juga Waktum Projo ya, yaitu Bang Freddy. Debat tersebut mengenai ya soal statement dari Pak Kasmujo yang beberapa waktu lalu sempat mengagetkan ya, bahwa beliau sendiri mengaku bahwa sebenarnya beliau bukan
dosen pembimbing Pak Jokowi. Padahal kan waktu itu di beberapa tahun yang lalu Pak Jokowi mengenalkan kepada publik, kepada masyarakat bahwa Pak Kasmujo ini adalah dosen pembimbingnya yang katanya sangat galak sekali ya. Dan di dalam wawancara Pak Kasmujo tersebut, Pak Kasmujo mengatakan bahwa saya sendiri pun tidak pernah melihat ijazahnya Pak Jokowi, skripsinya pun tidak tahu. Karena pada saat itu beliau hanya menjabat sebagai asisten dosen. Dan hal ini menjadi perdebatan yang cukup keras, di mana Pak Ketum Projo Bang Freddy ini ngotot ya bahwa ya statement dari Pak Kasmujo ini menguatkan bahwa sebenarnya Pak Jokowi itu ya memang pernah kuliah di UGM. Dan tetapi yang menjadi pertanyaan, memang benar statement tersebut menguatkan bahwa Pak Jokowi benar pernah kuliah di UGM, tetapi sampai lulus atau tidaknya kan kita tidak ada yang tahu. Orang dosen pembimbingnya pun, seorang asisten dosen seperti Pak Kasmujo pun tidak pernah melihat ijazah ataupun mengetahui bentuk skripsi dari Pak Jokowi ya. Pokoknya ya menurut saya perdebatan ini sangat susah dibela sekali. Statement dari Pak Kasmujo ini memang sangat telak sekali lah untuk menjawab semua pertanyaan dan drama-drama selama ini ya. Dan di sisi lain Bang Resuro juga menjelaskan dan mengatakan bahwa Bang Resuro ini pernah menjadi asisten dosen. Memang ya tugasnya ya hanya membantu mahasiswa saja menyiapkan materi gitu. Tidak berurusan dengan masalah ijazah dan juga skripsi. Jadi ya sangat tepat sekali jika Pak Kasmujo ini mengatakan ya saya tidak tahu apa yang mau saya ceritakan, orang saya tidak pernah melihat barangnya. Dan ini ya menurut saya Pak Kasmujo ini terlihat sangat kasihan sekali lah. Dia usianya sudah lanjut, sudah menua, tetapi harus memikirkan pertanyaan-pertanyaan dari wartawan, mungkin jam istirahatnya diganggu oleh hal-hal yang seharusnya tidak perlu lah. Hanya karena dulu Pak Jokowi pernah mengenalkannya sebagai asisten dosen. Dan sekarang namanya ikut terseret di dalam kasus soal ijazah palsu ini ya. Dan beliau sempat dilaporkan oleh seseorang, beserta juga dari beberapa rektor-rektor UGM yang ikut dilaporkan. Ini kan seharusnya ya tidak perlulah Pak Kasmujo ini dilaporkan seperti itu. Dia melihat kondisinya sudah renta gitu. Apalagi beliau sempat menjelaskan dalam wawancaranya bahwa untuk berjalan pun dia susah kalau untuk berjalan jauh, apalagi harus menghadiri segala macam sidang dan segala macamnya. Sangat kasihan sekali lah, hanya gara-gara soal ijazah ini kan. Ya di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya hal ini nih ya gampang-gampang saja sih jika Pak Jokowi memang berniat untuk menyelesaikan drama-dramanya ini. Seperti yang sudah sering saya sampaikan lah, kasih saja, perlihatkan saja ijazahnya, selesai. Semua orang, baik itu politisi, pengamat politik, ataupun rektor-rektor ya mengatakan, bahkan ketua umum PDI juga sempat menyinggung kan, ya kalau memang punya ijazah beneran ya ngapain sih pakai repot-repot inilah itulah, tinggal kasih lihat saja selesai. Tapi ya kita tahu sendirilah Pak Jokowi ini kan kayaknya memang sangat menikmati sekali lah drama-drama seperti ini. Ya mungkin saja ya ini ya hanya untuk membuat agar nama Pak Jokowi terus-terus diberitakan, agar terus disorot oleh kamera. Tetapi ya tidak seharusnya lah hal seperti ini terus-terus diributkan. Kalau lama-kelamaan kan menjadi tidak bagus untuk negara kita ya. Apalagi kita tahu keadaan dunia sedang kacau kan, perang di mana-mana. Ini di Indonesia masih ribut aja soal ijazah palsu. Harusnya orang yang bersangkutan menyelesaikannya kan kelar gitu, clear gitu loh. Ini ijazah saya, silahkan buat yang
berada di dalam bidang penelitian dan segala macam, ahli forensik, silahkan ini diteliti keahliannya, mau digimanain pun silahkan. Selesai, Anda tidak perlu lagi berdrama-drama seperti inilah Pak Jokowi. Semakin Anda melakukan manuver-manuver, semakin rakyat itu tidak percaya, karena semua gerakan yang Anda lakukan itu penuh pertanyaan-pertanyaan besar. Seperti kemarin saat Anda mengunjungi Pak Kasmujo, ini kan di benak para masyarakat yang terus mengamati kasus ini kan bertanya-tanya, ini ada apa ini? Tahu-tahu kok ke tempat Pak Kasmujo. Saat Pak Kasmujo di bersamaan waktu setelah diwawancara dan mengungkapkan hal bahwa beliau bukan sebagai dosen pembimbing Pak Jokowi. Ini kan ya lama-lama masyarakat ini menjadi tidak percaya seperti itu, karena banyak keganjilan, banyak kejanggalan lah di dalam statement-statementnya. Ya kalau istilah-istilah politiknya ya sen kiri belok kanan, ngomongnya apa, faktanya kemana. Ini kan menjadi tidak sehat ya buat negara kita ya. Harusnya kan kita bisa fokus ke hal-hal yang lebih bermutu lah, yang lebih konkret gitu kan untuk negara kita. Tidak perlu lagi ramai-ramai mengawasi ataupun mengikuti soal ijazah palsu ini. Kalau kayak begini kan gimana, negara kita sedang seperti ini, krisis ekonomi, orang cari kerja susah. Sebagai seorang mantan kepala presiden ya harusnya setidaknya ya kalau tidak bisa mengasih saran ya tidak perlu menambah-nambah isu yang tidak penting seperti inilah. Hanya membuat orang berdebat, membuat orang saling fitnah, saling menyangka, saling menunjuk. Ini kan sesuatu yang tidak sehat lah. Dan bagaimana menurut pendapat kalian soal kasus ijazah Pak Jokowi ini? Silakan tulis komentar kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.